Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni akan mempraktikumkan praktikum ekologi kuantitatif, yaitu analisis vegetasi. Yang pertama, kita akan mengukur plot 10 kali 10. Alatnya yaitu meteran dan kompas. Yang pertama, kita arahkan kompas 180 derajat. Lalu kita bentar. 180 derajat. Habis itu saya butuh bantuan teman, yaitu Cici. Saya akan mengukur dari titik ini 180 di sini, Mbak. Bawah sini, Mbak. 180 Ini yang jalan saya, Bu. derajat. Terus saya akan mengukur sepanjang 10 meter. Balik. Bentar. Belum, Cik. Lagi. Ini nan patoknya. Dah. Di sini. Terus saya akan membuat patok, tapi ini saya sudah patok terlebih dahulu tadi. Kemudian ini ditali dengan rafia dengan kencang nalinya. Tapi bukan memakai meteran, tapi memakai rafia. Buat garis dengan sudut 180 derajat, kita akan membuat sudut 90 derajat dan kita akan menarik sudut 90 derajat tadi dari akhir 10 meter dari 180 derajat tadi di sini. Udah kamu kali udah 10 meter, Cik. Hah? 10 meter di sini dan kita akan menanamkan patok. Kemudian di tali rafia seperti tadi. Setelah itu kita akan membuat sudut-sudut tadi sampai berbentuk plot kotak 10 kali 10. Setelah itu kita dapat mengidentifikasi tumbuhan perdu di dalam plot 10 kali 10 ini. Ini saya akan membuat plot 1 meter kali 1 meter sebanyak 3 plot. Jadi saya di sini seperti tadi yang membuat satu plot 10 kali 10 meter, saya akan membuat dari sudut 180 derajat dari titik saya. Jadi titik saya di sini saya akan 180 derajat. Jadi saya di arah sini saya akan membuat patok di sini. Di sini patok. Saya akan membuat patok di sini. Terus saya akan ukur 1 meter ke depan. Ini ya, di sini sudah 1 meter. Saya tandai di sini, saya tandai dengan patok.
Setelah ditandai patok, saya akan membuat sudut 90 derajat ke dan ditarik 1 meter. 1 meter dari yang tadi. Di sini kan 1 meter. Di sini 1 meter saya tandai dengan patok lagi. Dari sini saya akan membuat sudut lagi 1 meter ke depan yang sudah ditentukan sudutnya tadi. Di sini sudah 1 meter saya tandai dengan patok. Setelah diukur 1 kali 1 meter, kita akan mengukur sebanyak 3 kali ya, karena kita akan membuat 3 plot. Setelah ini saya akan ditali dengan rafia sesuai patok-patok yang tadi untuk tanda. Kita mengukur plot 1 kali 1 meter, 1 tadi, kita juga mengukur 2 plot sisanya 1 meter kali 1 meter juga. Ini plot pertama yang tadi saya bikin. Ini yang plot kedua, dan ini yang plot ketiga. Kita menggunakan plot metode belt transect. Untuk kita bisa dari metode ini kita bisa mengetahui vegetasi herba yang seragam. Setelah saya mengukur spesies pohon yang lainnya yang berada di dalam plot 10 kali 10 meter, saya sekarang akan mengukur pohon ini. Ini adalah pohon melinjo. Pertama saya akan mengukur keliling dari pohon melinjo ini setinggi dada. Kemudian kita ukur Nah, keliling dari pohon melinjo ini yaitu 35 cm. Kemudian keliling ini dapat diukur, dapat dihitung DBH dari pohon ini. Nah, DBH ini tuh dihitungnya tuh dari nilai keliling tadi dibagi 3,14. Nah, didapat 11,14 untuk DBH dari pohon melinjo ini. Kemudian untuk tinggi dari pohon melinjo ini saya kira-kira tingginya yaitu 6,5 meter. Kemudian untuk tinggi cabang pertama dari pohon ini yaitu tinggi cabang pertama dari pohon melinjo ini yaitu 1 meter. Kemudian untuk lebar kanopi setelah dihitung sebelah kanan dan sebelah kirinya kira-kira didapat 3 meter untuk lebar kanopi dari pohon melinjo. Kemudian saya akan menghitung titik koordinat pohon melinjo ini dalam plot 10 kali 10 meter. Setelah saya mengukur sumbu X untuk titik koordinat dari pohon melinjo, saya setelah mengukurnya dan meluruskannya dengan titik koordinat 0, yaitu sumbu X-nya didapat 9,3 meter. Kemudian saya akan mengukur sumbu Y-nya. Saya telah meluruskan dan mengukur titik koordinat sumbu Y dari pohon melinjo dari titik koordinat 0, dan yang diluruskan dengan pohon melinjo didapat 1,4 meter untuk sumbu Y. Jadi untuk titik koordinat
pohon melinjo dalam plot 10 kali 10 meter, yaitu 9,3 meter untuk sumbu X dan 1,4 meter untuk sumbu Y. Kita mengukur pohon-pohon di dalam plot 10 meter kali 10 meter, kita akan mengidentifikasi spesies herba yang ada di dalam plot 1 meter kali 1 meter sebanyak 3 plot yang di dalam plot 10 meter kali 10 meter. Nah, di sini kita akan memakai model plot belt transect. Di belt transect ini setelah saya hitung dan saya identifikasi di plot 1 ini saya hanya mendapatkan satu spesies, namun saya tidak mengetahui spesies ini karena saya belum melihatnya karena saya belum mengidentifikasi spesies ini, namun hanya ada satu jenis spesies ini, yaitu spesies X sebanyak 35 spesies di plot 1. Kemudian untuk di plot 2 terdapat 2 spesies, yaitu spesies X yang sama dengan di plot 1 tadi, dan ada spesies Y 1 di plot 2. Namun spesies Y ini hanya terdapat di plot 2. Jadi spesies Y nya cuma 1, spesies X nya 22 yang di plot 2 ini. Terus untuk plot 3, di plot 3 ini hanya seperti plot 1, hanya terdapat satu spesies tanaman, yaitu spesies X. Nah, di plot 3 ini terdapat 5 tanaman spesies X. Nah, tadi kan sudah dihitung, karena kita belum mengetahui spesies dari tanaman herba yang kita jumpai di 3 plot tadi, kita akan membuatnya sebagai herbarium. Betul. Penentuan stok karbon. Untuk menentukan stok karbon tumbuhan herba, di sini stok karbon sama dengan biomasa dikali 46%. Biomasa didapat dari menimbang berat basah spesies A, dicuci dan dikeringkan dengan oven, lalu ditimbang berat keringnya. Untuk menghitung stok karbon strata pohon, biomasa sama dengan 0,188 dBH dipangkatkan 2,53. Stok karbon sama dengan biomasa kali 46% untuk stok karbon strata pohon. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membuat herbarium karena tadi saat membuat plot 10 meter dalam 10 meter kali 10 meter kita menemukan di dalamnya 1 meter kali 1 meter 3 plot, di dalamnya kita menemukan spesies herba yang tidak diketahui menemukan tanaman yang tidak diketahui spesiesnya. Nah, maka dari itu kita akan membuat herbarium dari spesies yang tidak diketahui namanya tersebut, yang kemudian akan diidentifikasi lebih lanjut lagi. Pertama-tama kita menyiapkan kertas koran, bisa kertas apa aja, yang penting rata gitu, bersih. Terus ini ada tanaman yang di plot 2 1 meter kali 1 meter ditaruh di sini, kemudian ditempel dengan isolasi. Nah, di sini saya ada yang sudah saya isolasi, tanaman herba yang berada di plot 1 meter kali 1 meter yang 3 plot tadi. Tanaman ini berada di plot 1. Nah, tanaman ini tuh
kan udah ditaruh di kertas, terus kita tuh tempel selasi di batang, jangan di batangnya, jangan di daun atau bunga atau akar atau percabangan dari tanaman ini. Dan juga daunnya tuh di salah satu atau beberapa daunnya tuh dibalik agar kita bisa melihat struktur daun dari bawah atau arah sebaliknya dari depan atau abaksial. Terus setelah diisolasi semua, kita membuat name tag. Kita membuat name tag dari tumbuhan ini, di mana name tag ini berisi lokasi penemuan di belakang rumah Mbah Pin, Serandaan. Terus tanggalnya tuh tanggal penemuannya hari ini 23 Oktober 2020. Terus juga plotnya tuh kan 1 kali 1 meter dan berada di plot ke-1 dari 3 plot. Kemudian kode spesies. Kode spesies ini saya beri kode 1,1 karena berada di plot 1 dan pohon pertama. Kemudian setelah diplester dan langkah-langkah tadi, ditutup dengan kertas lagi seperti ini. Terus setelah ditutup, kemudian dipres dengan buku seperti ini. Atau bisa juga dipres dengan papan, atau bisa juga kertas yang sudah di tanaman yang di dalam dipres tadi diselipkan dalam buku, bisa juga di dalam buku sini, tapi menyesuaikan ukuran tanamannya. Setelah dipres tadi tuh biar tanamannya tuh mengering dan agar awet gitu. Terus setelah dipres ini kita bisa setelah dipres bisa dimasukkan dalam trash bag atau kresek agar tanaman yang mau diiden ini, yang mau dijadikan herbarium atau tanaman pres ini bisa awet. Untuk kedepannya bisa diidentifikasi yang berkelanjut agar bisa diidentifikasi selanjutnya.